semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Renuka terkejut ketika melihat Sachin ikut mengantri makanan yang ia bagikan kepada orang-orang miskin. Sachin berharap ibunya juga mau menunjukkan kasih sayang kepadanya seperti kepada orang lain. Awalnya Renuka ragu, tetapi akhirnya ia menyuapi Sachin dengan tangannya sendiri, sehingga membuat Sachin sangat bahagia, meski Renuka merasa tidak nyaman. Sementara itu, Rosni kembali diperas mantan suaminya. Kartik mengancam akan membongkar rahasianya kepada Tejas. Kartik meminta 3 lakh rupiah, lalu menurunkannya menjadi 2 lakh rupiah. Karena terdesak, Rosni diam-diam mengambil uang hasil penjualan dari brankas toko Tejas. Di sisi lain, bisnis Sayali masih mengalami kesulitan. Ia terus berusaha mendapatkan kembali pelanggan, sementara Ria di Akas memberikan dukungan agar ia tidak menyerah. Sachin kemudian menceritakan dengan penuh kebahagiaan tentang momen ketika Renuka menyuapinya. Sayali menjadi satu-satunya yang benar-benar memahami kebahagiaan Sachin dan memeluknya dengan hangat. Sachin melihat bisnis Raju berkembang pesat dengan bantuan aplikasi. Ia dan Sayali menyadari bahwa bisnis mereka sama-sama sedang berada dalam masa sulit. Meski mereka khawatir dengan masa depan, keduanya bertekad untuk terus berjuang bersama. Sachin semakin tertekan karena penghasilannya sebagai sopir menurun. Setelah seharian bekerja, ia tetap kesulitan mendapatkan penumpang. Sayali berusaha menenangkannya dan meyakinkan bahwa masa sulit ini akan berlalu. Sachin kemudian mulai mempertimbangkan bergabung dengan aplikasi online agar bisa mendapatkan lebih banyak penumpang. Sementara itu, Rosni panik karena terus diperas Kartik. Ia sebelumnya sudah mengambil uang Tejas dari brankas untuk membayar Kartik. Ketika Tejas hendak mengambil uang tersebut, Rosni pura-pura pingsan supaya rahasianya tidak terbongkar. Di tengah perjuangannya, Sayali akhirnya mendapatkan peluang bisnis baru. Ia menerima tawaran pesanan dan diminta mengikuti pertemuan sebelum kesepakatan selesai. Sayali sangat bahagia dan memilih fokus pada kesempatan tersebut daripada ikut perjalanan bersama Juhi dan keluarganya. Sementara itu, Renuka mengejutkan keluarga dengan penampilan baru dan ternyata ia sedang mempersiapkan usaha kelas yoga. Ia bahkan mulai membuat promosi untuk bisnis barunya. Kini Sachin dan Sayali sama-sama berusaha dan mengubah nasib mereka. Sachin mencari cara mendapatkan lebih banyak penumpang, sementara Sayali berjuang memanfaatkan peluang bisnis barunya. Sachin semakin tertekan karena kesulitan mendapatkan penumpang. Ia melihat banyak supir mulai menggunakan aplikasi online, sementara dirinya belum terbiasa dengan teknologi tersebut. Sayali terus menyemangati Sachin supaya tidak menyerah. Sementara itu, Rosni panik ketika menyembunyikan uang yang ia curi dari brankas untuk memenuhi tuntutan Kartik. Setiap kali Tejas hendak membuka brankas, Rosni selalu mencari alasan untuk menghalanginya. Renuka dan Sakuntala mulai mempromosikan kelas yoga Renuka. Bahkan Renuka mencantumkan gelar dokter pada brosurnya agar lebih dipercaya. Sachin memergokinya dan langsung memprotes penggunaan gelar tersebut. Renuka berdalih bahwa tulisan itu hanya kesalahan. Masalah baru muncul ketika beberapa pekerja menuduh Tejas dan Rosni menahan uang mereka. Sachin datang bersama mereka ke toko dan menuntut uang mereka dikembalikan. Tejas akhirnya setuju mengambil uang dari brankas, tetapi saat dibuka, uang itu ternyata sudah hilang. Tejas semakin bingung dan memeriksa CCTV untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun ia tidak menemukan bukti apapun, karena Rosni sudah menghapus rekaman CCTV setelah mengambil uang tersebut. Sachin mendesak Tejas memeriksa rekaman CCTV untuk mencari pelaku pencurian uang di tokonya. Namun karena rekaman sudah dihapus, Rosni langsung menuduh Raks dan juga Rani sebagai pelakunya. Keduanya membantah, tetapi keluarga tetap meminta mereka mengembalikan uang dalam waktu seminggu. Sachin kemudian meminta Tejas segera mengembalikan uang kepada pelanggan yang disimpan di brankasnya. Sementara itu, Renuka mulai mencurigai Rosni, tetapi Rosni kembali berpura-pura tidak bersalah. Sachin dan Sayali juga merasa Ras dan Rani tidak mungkin mencuri, karena mereka tidak melarikan diri. Sachin ingin melibatkan polisi, tetapi Tejas dan juga Rosni menolak, sehingga kecurigaan terhadap mereka semakin besar. Tejas bahkan diam-diam bertanya kepada Rosni, apakah Rosni yang mengambil uang tersebut, tetapi Rosni berpura-pura tersinggung dan marah kepada Tejas. Di tengah masalah itu, Ria mengumumkan bahwa restoran barunya siap dibuka dan ia memberikan undangan pertama kepada Sayali, sehingga membuat Renuka merasa iri. Sementara Sachin masih tertekan karena penghasilannya menurun dan ia harus membayar berbagai cicilan. Sementara itu, Arun menyiapkan hadiah untuk perjalanan soba ke Vrindavan, tetapi ia merasa tidak enak. Setelah mengetahui, Sachin juga ikut memberikan uang untuk perjalanan tersebut. Di tengah berbagai masalah keluarga, Rosni masih berusaha menyembunyikan kebenaran tentang uang yang hilang dari brankas. Sayali mencoba memberikan uang dari Sachin kepada ibunya,
Tetapi Arun salah paham dan menganggapnya sebagai penghinaan. Ia menolak bantuan tersebut karena merasa mampu menanggung kebutuhan keluarganya sendiri. Sachin tetap tenang dan tidak mau memperbesar masalah, sehingga membuat Sayali semakin bangga kepada suaminya. Tak lama kemudian, Sachin mendapat peringatan dari pihak bank karena cicilan mobilnya terlambat bayar 5 hari. Jika tidak segera dibayar, dendanya akan bertambah dan mobilnya terancam disita. Karena terus tertekan masalah keuangan, Sachin memutuskan mulai menggunakan aplikasi online untuk mencari lebih banyak penumpang. Sayali terus mendukungnya. Di toko, Ras Dharani datang bersama pengacara dan menuduh Teja serta Rosni telah memfitnah mereka. Mereka mengancam akan membawa masalah tersebut ke jalur hukum. Rosni takut polisi akan menyelidiki pencurian uang tersebut. Dia kemudian menawarkan 1 lakh rupiah sebagai kompensasi kepada Ras dan juga Rani. Di tengah kesulitan ekonomi, Sachin dan Sayali berbagi momen sederhana sambil membicarakan masa depan mereka. Sachin mengaku lelah karena terus-menerus memikirkan cicilan, tetapi ia tetap bertekad untuk mencari cara meningkatkan penghasilannya. Sementara itu, dia bersiap membuka restoran barunya dan berharap suaminya ikut membantunya. Di sisi lain, Sayali akhirnya mendapat pesanan baru. Setelah lama kehilangan pelanggan, ia sangat bahagia dan berjanji akan menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Tak lama kemudian, Sayali kembali mengalami kerugian ketika pesanan dekorasinya dibatalkan karena acara itu ditunda, padahal ia sudah membeli banyak bahan. Di tengah kekecewaan itu, Sachin membawa kabar baik. Ia mulai mendapatkan banyak penumpang melalui aplikasi online dan penghasilannya semakin meningkat. Sayali ikut bahagia melihat perkembangan suaminya. Sementara itu, di restoran itu mendapat masalah setelah sekelompok pria mabuk membuat keributan. Akas melawan mereka dan mereka mengakui bahwa mereka sengaja dikirim oleh Manta, ibu mertuanya, untuk merusak reputasi restoran itu. Ria pun marah besar dan memperingatkan ibunya agar tidak mencampuri kehidupan rumah tangganya. Joy juga kecewa dengan tindakan Manta. Di sisi lain, Sachin mengikuti pelatihan offline agar semakin mahir menggunakan aplikasi online. Usahanya berhasil karena ia mulai menerima lebih banyak pesanan dan mendapatkan penghasilan yang lebih stabil. Setelah melewati masa sulit, Sachin akhirnya bisa merasakan kemajuan dalam pekerjaannya dan merayakannya bersama teman-teman serta Sayali sambil berterima kasih atas dukungan istrinya. Sayali memutuskan akan membantu bisnis ibunya secara rutin karena terus mengalami kerugian. Sementara itu, Tejas mendapat masalah di tokonya. Setelah pelanggan mengetahui bahwa ia menjual barang dengan harga lebih mahal, saat Tejas mencoba kabur dari kerumunan, Tejas malah digigit anjing dan pulang dalam kondisi kesakitan. Di rumah, Sachin membagikan kabar baik bahwa ia telah bergabung dengan aplikasi online untuk mendapatkan banyak penumpang. Usahanya berhasil dan ia mulai mendapatkan banyak pesanan serta penghasilan yang lebih baik. Keluarga pun bangga dengan perjuangannya. Tejas kemudian diperiksa dokter dan mendapat suntikan akibat gigitan anjing. Sachin semakin menikmati keberhasilannya dalam pekerjaan barunya. Sementara Sayali bersyukur karena kondisi keuangan mereka mulai membaik. Di sisi lain, Renuka masih sibuk mengejar pengakuan sosial dengan aktif melakukan berbagai kegiatan dan merekam kebaikannya. Sachin kembali merasa curiga terhadap tujuan ibunya. Setelah Soba dan keluarganya pulang dari Vrindavan, Sachin dan Sayali mengunjungi mereka. Suasana menjadi lebih bahagia karena keluarga ikut merayakan keberhasilan Sachin. Meski Arun terlihat kurang senang dan mulai menunjukkan tanda-tanda kecemburuan kepada Sachin. Bersambung, berikut ini kesimpulan episode ini. Serta cuplikan episode yang akan datang. Kehidupan Sachin dan Sayali masih diuji dalam masalah ekonomi dan juga konflik keluarga. Bisnis Sayali mengalami pasang surut, sementara Sachin kesulitan mendapatkan penumpang dan tertekan oleh cicilan. Namun keduanya tetap saling mendukung dan tidak menyerah. Perlahan keadaan Sachin membaik. Setelah ia bergabung dengan aplikasi online, ia mulai mendapat banyak penumpang dan penghasilannya meningkat. Sementara Rosni semakin terjebak dalam masalahnya sendiri. Karena diperas Karti, ia mencuri uang dari brankas Tejas dan menghapus rekaman CCTV untuk menutupi kejahatannya. Dia bahkan menuduh Ras dan juga Rani sebagai pencuri. Namun kecurigaan terhadap Rosni mulai bermunculan. Renuka juga sibuk mengejar pengakuan dengan membuka kelas yoga dan menggunakan gelar dokter. Sementara berbagai kegiatan sosialnya mulai membuat Sachin curiga. Di tengah semua masalah itu, Sachin dan Sayali semakin kompak. Setelah Sachin mulai berhasil meningkatkan penghasilannya, harapan baru muncul bagi mereka. Namun rahasia Rosni
ambisi Renuka dan kecemburuan Arun masih mengancam ketenangan keluarga. Sampai jumpa lagi.